Ibadah dimulai. Sebelum ibadah dimulai. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Menjadi anak-anak pilihan Allah tidak hanya berarti dipilih untuk diberkati, tetapi juga dipilih untuk terlibat dalam karya Allah bagi dunia. Ibadah ini menjadi sarana mengaturkan sembah bakti dan syukur kepada Allah, juga menjadi wujud komitmen untuk tetap setia melakukan firman dan melayani Allah, Sang Pemilik kehidupan. Umat kekasih Tuhan, ibadah minggu dan pelayanan sakramen perjamuan di rumah saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Bacaan Alkitab dibacakan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Jangan
Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 menyatakan anugerah kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sapaan sabda. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di rumah. Juga syukur untuk peneguhan panggilan-Mu kepada kami melalui pelayanan sakramen perjamuan. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, agar kami disemangati melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Roma pasal 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Yang menyatakan kepada kita demikian. Roma 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar serta merenungkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah sesi katekisasi saya pernah bertanya kepada warga katekisan, kepada teman-teman yang akan sidi dan baptis dewasa yang sedang mengikuti katekisasi mengenai harapan mereka kalau nanti mereka sudah sidi atau sudah baptis dan menjadi warga gereja dewasa. Saudara-saudara, apa toh jawaban mereka? Yang menarik adalah sebagian besar dari teman-teman katekisan itu menjawab bahwa kalau sudah jadi warga gereja dewasa, saya boleh ikut bujono, boleh ikut perjamuan, boleh ikut makan roti, minum anggur seperti yang tersedia di depan kita itu bersama-sama di gereja. Itu jadi satu harapan dan kebanggaan tersendiri, itu yang pertama. Jawaban mayoritas yang kedua itu adalah kalau sudah jadi warga gereja dewasa, itu boleh nikah, entuk rabi. Dan itu benar loh, itu kejadian. Jadi ada yang kemudian menjawab, jadi kalau kemudian sudah jadi warga dewasa, aku entuk nikah mas, begitu. Nah saudara-saudara, ada begitu banyak jawaban juga lain yang disampaikan, tetapi ketika kemudian itu kami ringkas, kami simpulkan, kebanyakan itu berisi tentang apa yang akan didapatkan, apa yang akan dirasakan kalau sudah jadi warga gereja dewasa. Tetapi ketika kemudian saya membuka wawasan melalui pembukaan tata gereja dan tata laksana apa toh warga gereja dewasa itu, bahwa satu warga gereja dewasa itu juga boleh ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Mereka diam. Bahwa warga gereja itu berhak untuk ikut menentukan arah gerak pelayanan gereja, memilih dan dipilih. Diam juga. Puncaknya adalah ketika kemudian ditawarkan bahwa jadi warga gereja dewasa itu nanti boleh jadi majelis gereja, baru mereka ngomong. Dan mayoritas ngomongnya adalah tidak mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak dari kita juga yang ketika menjadi warga gereja dewasa itu berpikir bahwa jadi warga gereja dewasa itu berkutat kepada hal-hal yang akan kita terima. Berkutat kepada sesuatu yang kemudian nanti menjadi hak kita, yang kemudian nanti akan kita nikmati, tetapi tidak banyak gereja dan tidak banyak katekisasi yang berani membahas tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi konsekuensi logis dari menjadi warga gereja dewasa. Akibatnya apa toh? Akibatnya ketika warga gereja yang mau jadi dewasa itu hanya berkutat pikirannya kepada apa yang diterima dan nantinya tidak dapat, atau situasinya berbeda dari yang diharapkan, dia kecewa. Dia menjadi tidak tangguh, dia menjadi rapuh, kepentok sedikit mutung, kepentok sedikit marah, kepentok sedikit mau pergi dari gereja, dan seterusnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang tadi kita baca merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma adalah sebuah kota besar yang mana di situ terjadi perjumpaan banyak hal, banyak manusia, banyak kepentingan, suku, agama, ras, dan berbagai macam golongan ada di situ. Dan mereka berkumpul satu sama lain dan mungkin sebagian dari orang-orang percaya yang ada di Roma, dulunya juga orang-orang yang berasal dari berbagai macam hal ini. Di Roma jugalah kemudian muncul perselisihan-perselisihan karena banyaknya perbedaan itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus merasa perlu untuk menegaskan identitas dan konsekuensi iman dari orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Paulus memberikan gambaran bahwa iman kepada Kristus merupakan sebuah anugerah untuk hidup baru di dalam relasi yang berbeda dengan Allah. Kita perlu tahu bahwa masyarakat Yahudi dan orang-orang pada umumnya pada waktu itu melihat bahwa Allah baik yang A-nya besar maupun A-nya kecil, jadi kepercayaan apapun pada waktu itu, sebagian besar mengimani bahwa mereka hidup dalam ketakutan, takut kalau nanti saya dihukum oleh Tuhan, takut kalau nanti saya keliru terus Allah marah sama saya, terus nanti kalau saya salah, saya keliru, saya nanti akan mendapatkan hal-hal buruk. Nah intinya adalah seringkali keburukan-keburukan, siksaan, perselisihan, pertentangan, kesengsaraan, dan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, itu dianggap sebagai kemarahan Allah. Nah saudara-saudara, ini menjadi menarik ketika Paulus menegaskan bahwa keburukan yang kemudian dalam bahasa Alkitab, bahasa surat Roma, dilihat sebagai kesengsaraan
Sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk menempa diri seturut dengan kehendak Tuhan. Apalagi ketika kesengsaraan itu terjadi di dalam rangka mempertahankan sebuah kebenaran, di dalam rangka mempertahankan sebuah identitas iman yang jelas. Kesempatan untuk berproses bersama Allah menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Nah, saudara-saudara, ada penanaman pemahaman yang baru bahwa tantangan yang dihadapi orang beriman itu bukan wujud kemarahan apalagi hukuman Allah, melainkan konsekuensi yang wajar. Konsekuensi yang wajar, kenapa? Karena untuk mendapatkan status yang baru itu pun Kristus mengalami kesengsaraan. Bukan proses yang mudah untuk menjadi orang percaya. Bukan proses yang mudah menjadikan manusia itu sebagai anak-anak Allah. Dikatakan di situ waktu kita masih lemah, Kristus telah mati, dan seterusnya. Pun tantangan dalam tugas pelayanan itu sesuatu yang biasa, tidak perlu dimaknai berlebihan, dan kemudian itu seharusnya malah menjadi sebuah sukacita ketika orang diizinkan berhadapan dengan tantangan-tantangan, menempa diri di dalam sebuah proses mewujudkan identitas dan konsekuensi iman bersama dengan Allah. Maka komunitas orang beriman di Roma diajak menghidupi identitasnya. Saya ini wong percaya. Saya ini orang percaya. Kalau bahasa sekarang ya saya ini wong Kristen. Yang kemudian Allah selamatkan, dipersatukan dalam kehidupan bersama dengan Allah, dan dengan sukacita penuh menanggung, memikul konsekuensi untuk berpelayanan, untuk taat pada firman, sekalipun itu kemudian harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Saudara-saudara, menjadi orang beriman itu seharusnya tidak sekedar menghidupi iming-iming tentang kebaikan Allah. Kalau nanti sama Tuhan dapat ini, sama Tuhan dijamin ini, sama Tuhan jadi baik, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Saya tidak matur bahwa itu salah, bukan hanya itu. Namun juga menjadi keliru ketika hanya itu saja yang dihidupi. Justru orang beriman yang dewasa harus tahu tentang siapa dirinya. Aku ini orang Kristen dewasa, oke. Identitasku orang Kristen yang dewasa, dan apa konsekuensinya? Berarti aku harus taat kepada pribadi yang menyelamatkan aku, dan aku melayani pribadi yang menyelamatkan aku. Kondisi ini seharusnya membuat kita semakin kuat dan penuh dengan sukacita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang beriman, sebagai gereja, sebagai kesatuan komunitas bersama orang-orang percaya. Kristus telah meneladankan sebuah kesadaran identitas kepada kita, sekaligus kesadaran akan tanggung jawab itu. Paulus menegaskan itu dalam bagian suratnya, maka kita pun diajak untuk sadar bahwa kita harus menjadi komunitas yang tangguh, komunitas yang tidak mutungan, komunitas yang tahu tugas dan tanggung jawabnya, bergerak bersama-sama, sehingga gereja ini menjadi gereja yang sejati. Hari ini kita terima sakramen perjamuan. Ini bukan hanya tanda bahwa panjenengan warga gereja dewasa, enggak. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadikan kita warga gereja dewasa, Kristus tidak main-main. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mau menikmati ini sebagai makan biasa saja? Ataukah itu kemudian meneguhkan iman kita untuk meneladan Kristus yang sadar siapa dirinya, apa tugas panggilannya, dan berjuang sampai mati, sampai titik darah penghabisan, mewujudkan rencana Allah, taat kepada rencana Allah, dan mewujudkan pelayanan di dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh bersama. Bersama seluruh anak Tuhan yang melakukan firman dan melayani Allah di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur dan permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Di minggu ini Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami seharusnya hidup selaku warga gereja yang dewasa. Kami harus memohon ampun dan mengakui bahwa seringkali kami menganggap menjadi pengikut Kristus berarti kami menikmati segala kebaikan Tuhan saja. Bahwa kami cukup menjadi orang yang pasif, yang diam dan menunggu Kristus yang bergerak bagi kami. Tetapi ibadah saat ini menyadarkan kami betapa Kristus juga mengundang kami menjadi komunitas yang taat pada firman dan menjadi pelayan-pelayan Allah. Tolonglah kami Tuhan agar kami mau bergerak bersama, mengambil bagian di dalam tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga setiap status yang melekat kepada kami, sebagai warga gereja dewasa, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kami sadari dengan penuh, dan segala macam tugas dan tanggung jawabnya akan kami jalani dengan penuh sukacita. Maka saat ini pun kami rindu untuk mendukung saudara-saudara kami yang tengah berjuang di dalam kesehatannya, mereka yang sakit dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, juga para pejuang kesehatan, para tenaga medis yang saat ini tengah berjibaku melawan menanggulangi pandemi corona. Tuhan karuniakanlah kekuatan pada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka merasakan berkat penyertaan yang dari Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi mereka yang tengah berduka karena ditinggal orang yang dikasihi, bagi mereka yang berjuang untuk melepaskan diri dari berbagai himpitan kehidupan, maupun mereka yang masih berusaha untuk bertobat dari segala dosa. Tolonglah kami bersama Tuhan, agar kami dapat menghidupi identitas kami selaku anak-anak Tuhan dan setiap tantangan yang kami hadapi tidak membuat kami kendor, tetapi justru dengan sukacita kami jalani beralaskan iman kepada Kristus. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, persekutuan anak-anak Allah yang menyatukan diri di dalam komunitas Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, di dalam segala keterbatasan pelayanan oleh karena situasi kondisi yang saat ini kami hadapi, mampukan kami untuk memupuk kerinduan berpelayanan bersama-sama, sehingga itu dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami nantinya, ketika kami dapat bersekutu bersama-sama kembali. Berikan kami ketangguhan untuk dapat berjumpa dengan berbagai macam perbedaan, bahkan perselisihan dan pertentangan, mencari jalan keluar yang terbaik, dan kami bertumbuh menjadi gereja dewasa bersama-sama. Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, untuk kami dapat berpelayanan bersama-sama dengan seluruh warga gereja, mewujudkan ketaatan kepada Allah dan pelayanan kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi kota Semarang, juga bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah kami bersama Tuhan, agar kami dapat mewujudkan kedewasaan iman kami di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga melalui kami nama-Mu semakin dikenal dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, persiapkan juga kami ketika nanti kami menerima sakramen perjamuan, biarlah itu menjadi kekuatan peneguhan iman bagi kami bersama, untuk terus hidup selaku warga gereja dewasa yang sadar akan tugas dan tanggung jawab kami. Maka seluruh doa syukur ini kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Sebagai dasar untuk pengumpulan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi.
Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama dengan orang percaya merayakan sakramen perjamuan. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa dan menyempurnakan pemahaman kita akan misteri sakramen perjamuan ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Mari berdoa. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, kami mengingat kematian dan kebangkitannya, serta menyambut kehadirannya dalam wujud roti dan anggur. Bersama seluruh orang percaya, kami memuliakan nama-Mu. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus berkenan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan
bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui sakramen perjamuan ini, kami mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketika kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Kita masuk di dalam keteduhan. Umat diundang untuk berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Salam
silakan duduk. Saudara-saudara, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi keselamatan dunia. Mari sejenak kita mengenang Tuhan Yesus yang saat ini ada di sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa terpelihara di dalam rahmat kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang, terimalah lambang tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara, dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi keselamatan dunia, makanlah. Saudara-saudara, anggur yang dituangkan ke dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang, terimalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Mari bersama mengangkat hati untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan syukur sakramen perjamuan. Mari bersama menutup ibadah ini di dalam doa. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih untuk perkenan Tuhan yang menuntun ibadah dari awal sampai akhir. Bahkan Engkau menganugerahi kami sakramen perjamuan yang memelihara iman kami untuk tetap setia melakukan firman dan melayani Engkau. Sertai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dan Roh Kudus kiranya senantiasa memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita hidup dalam damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga.
Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.